Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu guru yang saya hormati, yang saya banggakan. Ini informasi update ya. Ternyata per tanggal 16 kemarin ada ketambahan pencairan tunjangan profesi guru dalam THR dan gaji ke-13 ya, yang terutama. Sekaligus nanti saya akan menginformasikan terkait dengan pencairan TPG bulanan ya untuk tahun 2026. Nah, tentu ini merupakan kabar yang menggembirakan ya buat teman-teman yang sudah cair kemarin tanggal 16, dan saya berharap di teman-teman yang lain yang belum cair TPG THR dan gaji ke-13-nya bisa segera menyusul untuk proses pencairannya, sehingga Bapak Ibu guru tidak harus menunggu hingga tanggal 30 Juni ya sebagai batas akhir untuk pelaporan yang akan dilakukan oleh dinas masing-masing. Nah, tapi sebelum saya membahas ini lebih dalam, saya menginformasikan kepada teman-teman guru bahwa bagi Bapak Ibu guru yang ingin mendownload e-book yang bisa digunakan untuk pegangan guru dalam mengajar, pegangan siswa untuk belajar, modul-modul PPG, kemudian buku-buku PAUD dan lain sebagainya yang bisa meningkatkan penghasilan Bapak Ibu guru. Bapak Ibu guru bisa mendownloadnya melalui link yang sudah saya sediakan pada deskripsi dari video saya ini. Nah, yang pertama dulu Bapak Ibu guru, jadi apa yang saya sampaikan di sini jadi menjelaskan ya makna tunjangan profesi guru yang akan cair per bulan di tahun 2026, dan juga pencairan terbaru ya untuk TPG THR dan gaji ke-13 yang seperti yang sudah saya sebutkan di awal-awal video tadi ya. Nah, mengapa ada daerah yang sudah cair dan ada yang belum? Nah, ini juga yang akan saya jelaskan. Kemudian mengapa info GTK ini berubah ya, mulai dari yang triwulan menjadi bulanan ya. Kenapa tidak statusnya bisa ya atau uji coba ya? Kalau Bapak Ibu lihat di info GTK-nya, dan bahkan beban mengajarnya itu menjadi nol ya. Bapak Ibu guru tidak perlu khawatir akan hal tersebut. Kemudian ada checklist praktis ya yang bisa perlu Bapak Ibu guru cek ya. Nah, istilah kunci dulu. Jadi tunjangan profesi guru bagi guru yang sudah bersertifikasi itu akan diberikan penghargaan berupa pencairan ya, tunjangan dari hasil kinerjanya ya. Tetapi dengan catatan bahwa Bapak Ibu guru itu harus memenuhi beban kerja yang sudah ditetapkan oleh Kemendikdasmen ya. Dalam hal ini adalah maksimal 24 jam tatap muka gitu, kayak gitu ya. Minimal 24 jam tatap muka, kemudian menjadi guru wali dan lain sebagainya, itu harus terpenuhi. Kemudian ASN daerah, dalam hal ini PNS maupun P3K yang pengolahannya di Pemda, mekanisme pencairannya itu tergantung dari proses daerahnya. Jadi masing-masing daerah itu memiliki kebijakan tersendiri terkait dengan pencairan TPG ini ya. Jadi tidak bisa disamaratakan untuk semuanya. Nah, untuk TPG THR 100% dan gaji ke-13, komponen TPG ini ikut dibayarkan sebenarnya dalam THR untuk periode kebijakan yang telah ditetapkan pemerintah, yaitu yang kalau terjadi umum ya. Namun kalau guru itu saya lihatnya spesial mereka. Spesialnya itu kenapa? Tidak semua guru itu akan tidak semua guru itu akan mendapatkan THR dan gaji ke-13 meskipun statusnya sama ya. Hanya karena alasan bahwa mereka sudah mendapatkan TPP ataupun tunjangan tambahan dari daerahnya masing-masing. Nah, oke, kalau itu tidak apa-apa. Nah, tetapi yang menjadi masalah itu adalah mereka yang sebagai penerima itu seringkali tidak menerima dalam waktu yang bersamaan. Jadi mesti selalu berbeda-beda antara daerah A, daerah B, daerah C, seperti itu ya. Itu mesti selalu berbeda-beda, sehingga tunjangan profesi guru ya 100% dalam THR dan gaji 13 yang seharusnya cair misalnya sebelum Lebaran, itu mesti selalu cairnya itu menjelang akhir tahun, yaitu di bulan Desember ya. Seperti itu. Jadi itu menandakan bahwa kebijakan masing-masing daerah ini sangat mempengaruhi proses pencairan tersebut. Nah, begitupun dengan gaji ke-13 ya. Jadi gaji ke-13 ini kalau swasta maupun instansi-instansi pemerintahan yang lain itu biasanya dicairkan di bulan-bulan Juni, Bapak Ibu guru ya. Itu semuanya pasti bulan Juni. Nah, di kasus guru itu juga harus di akhir tahun di bulan Desember, itu pun kalau juga cair ya, atau enggak ya biasanya bolor seperti itu. Nah, kemudian kabar baik pertama untuk yang pencairan TPG THR dan gaji ke-13 tanggal 16 ya kemarin, ini tanggal 16 yang saya sampaikan ini. Jadi ada beberapa
komentar yang saya perhatikan itu dengan senang dan mencantumkan informasi terkait dengan kalau mereka kemarin tanggal 16 itu sudah menerima TPG THR dan gaji ke-13 ya. Contohnya misalnya daerah Kudus dan Brebes ya. Tetapi ada daerah lain itu Bapak Ibu guru yang mengalami pemotongan hingga 1 juta. Itu Bapak Ibu guru bisa lihat di video saya sebelumnya. Jadi ini sebenarnya daerah tambahan ya. Kemarin sudah saya update ya terkait dengan pencairan di tanggal 16 ini. Nah, ini saya kelewat ada 2 daerah yang sudah jam 10-an ya baru saya ketahui kalau ada daerah Kudus maupun daerah Brebes itu sudah cair juga. Jadi saya sengaja membuat videonya baru saya upload baru hari ini ya. Seperti itu. Jadi saya berharap bahwa daerah-daerah yang lain itu juga segera bisa cair ya, biar Bapak Ibu guru sudah bisa menikmati tunjangan profesi gurunya. Nah, kesimpulannya yang bisa diambil, jadi sebagian daerah itu sudah mulai merealisasikan pembayaran ya, tetapi tidak serentak di semua wilayah. Karena Pak Menteri Keuangan itu memberikan wanti-wanti kepada Pemda bahwa batas akhir pelaporan khusus untuk TPG THR dan gaji ke-13 ini itu maksimal tanggal 30 Juni 2026. Nah, kita berharap bahwa jangan sampai tanggal 30 Juni itu baru akan mau menjelang tanggal 30 Juni baru akan dicairkan ya, atau mendekati tanggal 30 Juni itu ya. Nah, biar nanti ini bisa segera terselesaikan. Kan yang akan sama-sama enak ya. Satu, kalau misalnya itu sudah dicairkan, Bapak Ibu guru sudah bisa menikmati. Yang kedua, Pemda kalau misalnya sudah dicairkan berarti mereka akan segera melakukan pelaporan untuk ke pusat ya terkait dengan pencairan ini. Seperti itu kan sama-sama enak pada akhirnya. Nah, kenapa ada daerah yang sudah cair, ada yang belum? Jadi proses administrasi yang berlapis-lapis yang memakan cukup waktu banyak ya, mulai dari dana pedoman dari pusat kemudian masuk ke daerah, kemudian Pemda itu akan memproses dokumen berbayar ya, termasuk penerbitan SP2D-nya baru ditransfer ke rekening Bapak Ibu guru. Nah, ini yang menandakan prosesnya itu semakin lama semakin melambat ya. Jadi ini juga yang mungkin kalau Bapak Ibu guru merasa bahwa kita tahunya sudah ditransfer, harus segera ditransfer gitu ya. Tetapi di daerah itu tidak sesederhana itu ya. Perbedaan kecepatan tiap daerah ini dipengaruhi oleh kesiapan data, jadwal pengajuan atau rekap, kemudian proses verifikasi dan administrasi Pemda. Nah, jika Pemda terlambat, maka mengusulkan atau data belum valid, pencairan bisa juga tertunda. Seperti itu Bapak Ibu guru. Nah, kabar baik yang kedua tentang info GTK di tampilan bulanan, kalau Bapak Ibu lihat ya, kemarin itu sudah berubah ya. Kalau dulu itu tidak ada bulan Januari, Februari, Maret, April dan seterusnya. Nah, sekarang itu menandakan bahwa pencairan itu sudah akan dilakukan bulanan. Nah, cuman di sini juga mungkin agak sedikit tricky ya buat Bapak Ibu guru ya, karena saya pikir itu Bapak Ibu guru itu hanya cuma mengupdate satu kali saja gitu ya. Artinya satu kali pengajuan kemudian Bapak Ibu guru itu sudah akan mendapatkan tiap bulan ya. Nah, informasi yang saya dapatkan, tapi ini belum benar ya Bapak Ibu guru ya, baru isu-isu aja. Bapak Ibu guru itu diminta update tiap bulan sebelum pencairan. Nah, ini juga akan membuat repot ya kalau misalnya tiap bulan ya. Karena semestinya itu tidak harus dilakukan tiap bulan karena kinerja itu dihitungnya per semester. Jadi kalau menurut saya itu seharusnya dilakukan per semester, tetapi meskipun tampilan di info GTK-nya itu adalah per bulan gitu ya. Kalau menurut saya untuk yang per bulan itu adalah tampilan dana yang sudah tertransfer saja ya sama kinerjanya, gitu aja sih sebenarnya. Kemudian tampilan ini bukan satu-satunya penentu ya, pencairan tetap memerlukan data valid maupun proses penetapan pembayaran. Jadi kalau datanya tidak valid Bapak Ibu guru, maka tidak akan juga dicairkan. Nah, kenapa status uji coba dan beban kerja itu menjadi nol? Karena memang ya namanya uji coba juga Bapak Ibu guru ya. Meskipun Bapak Ibu guru sudah mengupdate status kinerjanya itu, tetapi masih terbaca nol, Bapak Ibu guru tidak perlu khawatir akan hal tersebut ya. Ini masih uji coba tampilan, nanti pelan-pelan akan disempurnakan. Jadi Bapak Ibu guru tidak perlu khawatir akan hal tersebut ya. Yang penting Bapak Ibu guru itu sudah mengupdate datanya di Dapodik, itu aja intinya.
checklist praktis untuk guru. Jadi cek info GTK Bapak Ibu guru ya, penting itu. Kemudian beban kerjanya, nomor rekening yang penting karena banyak kendala yang sudah disampaikan oleh Dirjen GTK bahwa permasalahan utama kepada guru itu kebanyakan adalah di nomor rekening ya. Kemudian untuk guru yang baru PPG, pastikan nomor registrasi gurunya atau sertifikasinya sudah muncul dan sinkron, dan koordinasi dengan operator sekolah ataupun dinas ya terkait BKD bila ada masalah yang tak kunjung berubah. Kesimpulan atau penutup, jadi yang saya sampaikan ini berkaitan dengan sebagian daerah itu sudah mulai mencairkan TPG THR dan gaji ke-13 untuk anggaran tahun 2025, dan info GTK itu mengarah ke tampilan bulanan. Realitas di lapangan itu perbedaan waktu cair antar daerah ini masih mungkin terjadi karena proses data dan administrasi, dan langkah aman itu pastikan data valid, cek info GTK, dan koordinasi dengan sekolah atau dinas bila ada kendalanya. Oke, saya kira cukup sekian Bapak Ibu guru, mudah-mudahan ini bisa bermanfaat. Nanti kita akan ketemu pada video-video selanjutnya. Akhirnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.